Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siapa yang present ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Di sini kami akan menerangkan tentang pemikiran ekonomi Islam Al-Ghazali. Kelompok kami terdiri dari saya, Cantika Agustia, ada juga teman-teman saya, ada Farijatul Mutiah, Mila Ika Putri Pratama, Aulia Deva Verdana, Nabil Haq, dan mohon maaf ini yang satu terpotong.
Baik, di sini yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu biografi singkat Al-Ghazali, akan disampaikan oleh saudara Nabil. Ya, dari sejarah biografi Al-Ghazali ini lahir di Iran, Khurasan tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Terus beliau belajar bahasa Arab dari fikih di kota Tus. Kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Beliau pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya. Di kota ini Al-Ghazali belajar kepada Al-Haramain, Abu Al-Mail Al-Juwaini, sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 Hijriah. Dan terakhir beliau berkunjung ke kota Baghdad di kota Daulah Abbasiyah dan bertemu dengan Wazir Irham al-Mulk pada tahun 483 Hijriah atau 1090 Masehi. Dan beliau ini next slide, menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Oleh karena itu, pada tahun 488 Hijriah, Al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi ke Syria untuk merenung, membaca, menulis selama kurang 2 tahun. Dan dia mengasingkan diri selama 12 tahun. Beliau ini mengasingkan dirinya untuk membuat karya-karya, buku-buku yang sangat banyak. Dan akhir hidupnya yaitu dia kembali ke kota kelahirannya, di kota Tus. Ia mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mutawassifin. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebar ilmu pengetahuan hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumaidil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Next. Next. Lanjut di karya Al-Ghazali. Mbak Litania, next. Di karya Al-Ghazali, next slide. Halo. Di karya Al-Ghazali dulu, karya Al-Ghazali. Karya Al-Ghazali. Ya. Karya Al-Ghazali ini akan dilanjutkan oleh Mbak Deva. Silakan Mbak Deva. Karya dari Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Karya-karya beliau ini dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir barat. Diperkirakan telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih,
ilmu-ilmu Al-Quran, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi. Namun demikian, yang ada hingga kini hanya 84 buah. Karyanya ialah Ihya Ulum al-Din, Al-Munqidh min al-Dalal, Tahafut al-Falasifah, Minhaj al-Abidin, Zawaid al-Aqaid, Al-Mustasfa min Ilm al-Ushul, Mizan al-Amal, Mishkat al-Anwar, Kimia al-Sa'adah, Al-Wajiz, Syifa al-Ghalil, dan Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Selanjutnya, next, Mbak Sesi. Lalu selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab Al-Ihya Ulum al-Din, Al-Mustasfa, Mizan al-Amal, dan Al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Berakar dari konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami, konsep maslahat atau kesejahteraan sosial atau utilitas atau kebaikan bersama, ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Ada 4 pemikiran beliau. Yang pertama yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Baginya, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam sehingga sesuatu, yakni ekspresi, berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Pemahaman yang baik mengenai interaksi permintaan dan penawaran dan juga mengenai peran laba sebagai bagian dari skema yang sudah dirancang secara ilahiyah. Dari pertukaran sukarela dan evolusi beliau membahas permintaan, penawaran, harga, dan laba. Al-Ghazali bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Menurut beliau, jika seorang pembeli menawarkan harga yang lebih tinggi daripada harga yang berlaku, penjual harus menolaknya. Karena laba akan menjadi berlebihan walaupun hal itu bukanlah suatu kezaliman jika tidak ada penipuan di dalamnya. Berkaitan dengan hal ini, beliau menyatakan bahwa laba normal seharusnya berkisar antara 5-10% dari harga barang. Lalu beliau juga membahas tentang etika perilaku pasar. Penimbunan barang merupakan kezaliman yang besar, terutama di saat-saat terjadi kelangkaan. Al-Ghazali sangat menekankan kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Oleh karena itu, beliau mengutuk praktik-praktik pemalsuan, penipuan dalam mutu barang dan pemasaran, serta pengendalian pasar melalui perjanjian rahasia dan manipulasi harga. Yang kedua, aktivitas produksi akan dijelaskan oleh Farihatul. Pemikiran ekonomi yang kedua yaitu aktivitas produksi. Al-Ghazali mengklasifikasikan aktivitas produksi menurut kepentingan sosialnya dan menitik beratkan keperluan kerjasama dan koordinasi. Fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Next.
Sesi. Next. Oh. Yang pertama ada produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Al-Ghazali memandang produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial atau fardu kifayah. Jadi, jika telah ada sekelompok orang yang berkecimpung di dunia usaha yang memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat telah terpenuhi. Dan sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang melibatkan diri hingga jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka semua orang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Next. Kedua, yaitu hierarki produksi. Al-Ghazali membagi aktivitas produksi menjadi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, industri dasar merupakan industri yang menjaga keberlangsungan hidup manusia. Kelompok ini terdiri atas 4 jenis aktivitas, yakni agriculture untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk perumahan, dan aktivitas negara. Yang kedua ada aktivitas penyongkong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar seperti industri baja, eksplorasi, dan pengembangan tambang, serta sumber daya hutan. Yang ketiga, ada aktivitas komplementer yang berkaitan dengan industri dasar seperti penggilingan dan pembakaran produk agriculture. Lanjut. Next. Next. Yang ketiga, yakni tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Oh. Al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam, yakni pembagian kerja, koordinasi, dan kerjasama. Walaupun menitik beratkan ke koordinasi dan kerjasama, dia juga mengakui lingkungan yang kompetitif. Ia menggunakan kata persaingan dalam istilah yang lebih luas daripada penggunaannya di masa sekarang, dan menyatakan bahwa persaingan pada umumnya tidaklah terkutuk atau terlarang. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persaingan jangan sampai mengakibatkan kecemburuan dan melanggar hak orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan kawan saya, Mila. Ya, untuk yang ketiga, ada barter dan evolusi uang. Al-Ghazali menyadari bahwa salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Hal ini setidaknya terlihat dari pembahasan yang canggih mengenai revolusi uang dan berbagai fungsinya. Ia menjelaskan bagaimana uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Ia juga membahas berbagai akibat negatif dari pemalsuan dan penurunan nilai mata uang, sebuah observasi yang mendahului observasi serupa beberapa abad kemudian yang dilakukan oleh Nicholas Oresme dan Thomas Gresham dan Richard Cantillon. Yang pertama ada problematika dalam barter dan kebutuhan terhadap uang. Yang pertama, kurang memiliki angka penyebut yang sama atau lack of common denominator. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi. Yang ketiga, keharusan adanya dua keinginan yang sama. Yang artinya jika salah satu dari yang barter tidak memiliki keinginan yang sama, maka akan terjadi penafsiran nilai yang berbeda. Next.
Nah, Al-Ghazali melarang kegiatan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang tersebut. Tujuan sebenarnya dibuatnya uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh golongan tertentu. Bahkan dampak terburuk dari praktek menimbun uang adalah inflasi atau nilai mata uang turun karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Next. Nah, ia menganggap pemalsuan uang sebagai bukan hanya dosa perorangan, tetapi terutama berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali telah menguasai dasar-dasar teori nilai mata uang, yaitu inflasioner dan deflasioner. Yang artinya pemalsuan uang itu sudah dianggap sebagai dosa yang skalanya besar, gitu, skalanya nasional. Sebab itu menipu banyak orang. Menipu orang secara umum, orang yang membutuhkan uang, bukan hanya dirinya sendiri. Oke, selanjutnya. Lanjut. Mengenai penurunan nilai uang, Al-Ghazali menyatakan zaif atau swasa logam campuran, maksudnya adalah unit uang yang sama sekali tidak mengandung perak, hanya polesan atau dinar yang tidak mengandung emas. Jika sekeping koin mengandung sejumlah perak tertentu, tetapi dicampur dengan tembaga, dan itu merupakan koin resmi dalam negara tersebut, maka hal ini dapat diterima baik muatan peraknya diketahui atau tidak. Namun, jika koin itu tidak resmi, koin itu tidak dapat diterima hanya jika muatan peraknya diketahui. Dari pernyataan tersebut, tampaknya Al-Ghazali berpendapat bahwa jika penurunan nilai uang terjadi karena kecurangan, pelakunya harus dihukum. Namun bila pencampuran logam dalam koin merupakan tindakan resmi negara dan diketahui oleh semua penggunanya, hal ini dapat diterima. Jadi apabila kandungannya berbeda, tetapi itu tidak ada, maksudnya tidak ada kesepakatan antar negara atau dimanfaatkan oleh oknum tertentu, maka itu orang tersebut harus dihukum. Tapi jika itu adalah kesepakatan negara dan itu murni keputusan negara, maka itu dapat diterima. Yang keempat ada larangan riba. Al-Ghazali seperti halnya para ilmuwan Muslim dan Eropa pada umumnya mengasumsikan bahwa nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu. Dengan asumsi ini, ia beralasan bahwa terdapat dua cara di mana bunga dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Yang pertama, bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung, dan sebagainya, dalam jumlah yang berbeda atau dengan waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahan tidak segera dan ada permintaan untuk melebihkan jumlah komoditi, kelebihan ini disebut riba al-naswihah atau bunga yang timbul karena keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang. Yang artinya, jika disepakati sekarang barternya, tetapi penyerahan barangnya kemudian bulan atau jatuh pada bulan selanjutnya, dan itu terjadi perselisihan, itu yang dinamakan riba al-naswihah. Terus jika waktu penyerahan tidak segera, jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama, tetapi pertukaran terjadi secara simultan, kelebihan yang diberikan dalam pertukaran tersebut disebut riba al-fadl atau bunga yang timbul karena kelebihan pembayaran. Menurut Al-Ghazali, kedua bentuk transaksi tersebut haram hukumnya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ada peran negara dan keuangan publik akan dijelaskan oleh teman saya Cantika Agustia. Oke, sesi tolong next. Oke, yang keempat ada peran negara dan keuangan publik.
Dalam hal ini, Al-Ghazali telah memberikan penjelasan yang rinci mengenai peran dan fungsi keuangan publik. Walaupun pada saat itu Al-Ghazali tidak membahas menggunakan peristilahan modern, Al-Ghazali telah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis fungsi ekonomi yang dijalankan oleh negara. Al-Ghazali menitik beratkan bahwa untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi suatu negara, negara tersebut harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas ekonomi. Menurut Al-Ghazali, hal-hal yang perlu ditekankan untuk meningkatkan kemakmuran meliputi kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Yang kedua yaitu keuangan publik. Keuangan publik ini menurut Al-Ghazali meliputi sumber pendapatan negara, utang publik, dan juga pengeluaran publik. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih ya kelompoknya Nabil tentang Al-Ghazali. Ya, jadi biasanya kalau dulu pas lagi nggak kuliah online seperti ini, biasanya kuliah SPEI ini adalah kuliah yang menyenangkan begitu ya. Biasanya saya beri tugas yang lucu-lucu. Misalkan apa namanya, coba bikin drama begitu ya, drama tentang yang saya ingat itu misalkan Abu Ubaid atau tentang Junaid Al-Baghdadi yang sedang menuntut ilmu. Nah, seperti itu. Kemudian kadang juga tak beri tugas apa namanya, bikin teka-teki silang. Pernah kadang-kadang juga saya bikin tugas bikin poster gitu ya. Nah, biar nggak bosen. Nah, soalnya sebagian orang menganggap belajar sejarah itu membosankan. Ya, tetapi ini sebetulnya adalah hal yang penting, minimal membuka mata kita bahwasanya para ekonom Muslim itu tidak ketinggalan pemikirannya daripada ekonom-ekonom Barat kontemporer kan begitu ya. Tadi dari pemaparan kawan-kawanmu kan ada beberapa yang menjelaskan, misalkan ini sudah dipikirkan Al-Ghazali berabad-abad sebelum apa namanya, ada tadi siapa namanya, Gresham misalkan, ada lagi tadi ini sudah dikemukakan Al-Ghazali duluan jauh sebelum Adam Smith, ada lagi ini sudah dikemukakan jauh sebelum Malthus begitu ya, tentang teori populasi seperti itu. Nah, beberapa pihak juga menyatakan bahwa ada upaya-upaya terselubung dari pihak Barat untuk mengaburkan posisi sumbangsih pemikiran ekonom Islam begitu ya. Mungkin juga sudah disampaikan banyak oleh Pak Ajib kemarin ya, bahwasanya ada the great gap. Kalau di Barat itu ada perkembangan ilmu pengetahuan begitu ya, dan ada the great gap. Kalau orang Barat bilang the dark ages ketika ada kekosongan sebelum terjadinya
revolusi industri kalau nggak salah ya. Kemudian setelah apa itu eranya Yunani kuno itu ya, terus mulai ada Galileo Galilei itu kan ya, kalau kalian coba buka-buka buku lagi tentang filsafat ilmu, tentang perkembangan ilmu dulu ya. Nah itu kan ada orang barat bilang dark ages atau great gap, ada missing link begitu ya, antara abad-abad awal yang cemerlang dengan abad-abad belakang ini yang juga sudah mulai cemerlang. Nah, sebetulnya yang di tengah-tengah itu justru adalah masa keemasan Islam kan begitu ya. Cuma sebagian orientalis Barat tidak mau mengakui hal itu. Nah, ada juga yang bilang bukunya Adam Smith itu sebetulnya sudah lama dibahas oleh Ibnu Khaldun, misalkan tentang teori supply demand-nya begitu ya. Kemudian dibahas juga oleh Al-Ghazali ini kan, ada tapi mereka nggak pernah mau ngomong gitu ya, bahwa mereka belajar juga dari Al-Ghazali, gengsi ya, gengsi Barat itu ya. Nah, memang apa namanya pemikiran para ekonom Islam zaman dahulu tidak serumit dan tidak sekomprehensif ilmu-ilmu yang dikembangkan Barat pada saat ini begitu ya, karena memang pada zaman itu memang masih sederhana kan begitu ya. Tetapi sebetulnya mereka juga meninggalkan pijakan yang luar biasa. Mungkin kalau ini sudah belum ya, ada Averroes, ada Avicenna, Ibnu Rushd dan Ibnu Sina, Al-Jabar, itu kan tokoh-tokoh Islam semua itu ya, trigonometri, nah itu dari Islam semua. Bahkan penemuan titik, nah kalau dalam angka Arab titik ya, nah, kalau dalam angka biasa nol, nah itu katanya sumbangsih dari orang Islam juga. Kalau nggak ada angka nol itu, maka hitungan cuma sampai 9, 1 sampai 9 saja. Nah, oke. Al-Ghazali ya. Nah, luar biasa ya Al-Ghazali ini. Nah, tadi pagi itu kan ada kelas, ini kelas apa ya? Jadi pokoknya kelas yang tadi pagi ya. Nah, itu kelas yang tadi pagi. Materi pertemuan ke-6 dan ke-7 itu belum disampaikan. Belum present katanya. Jadi tadi saya suruh kalian present tentang Junaid Al-Baghdadi sama Ibnu Miskawai. Nah, kemudian apa namanya? Kalau kalian mencari, jadi rujukan dari pelajaran ini yang saya tahu sampai saat ini yang paling komprehensif, yang cukup lengkap itu karyanya Adi Warman Karim ya. Nah, kalau yang lain saya belum nemu selengkap ini. Adi Warman Karim ya, luar biasa. Sebetulnya itu nanti ya, jadi apa namanya, kitab-kitab beliau itu banyak Al-Ghazali ini ya. Nah, kemudian yang kalau Junaid dan Ibnu Miskawai nggak kalah banyak juga sih sebetulnya, tapi apa namanya, pemikiran ekonominya kurang banyak. Jadi banyak masalah-masalah yang dikaji
keduanya itu tentang tasawuf, sama seperti Al-Ghazali ya. Nah, jadi kalau kalian nyari di apa namanya bukunya Adi Warman Karim nggak akan nemu ini, Al-Baghdad sama Ibnu Nishawai. Kalau Al-Ghazali ini luar biasa. Nah, di pelajaran sejarah ini saya paling senang kalau bahas tentang kitabnya para ulama dunia. Ya. Masing-masing pemikir itu memiliki ciri khas dalam setiap karyanya kan begitu ya. Dan kalau zaman dulu para ulama tidak tersekat-sekat seperti ilmuwan-ilmuwan saat ini kan begitu. Jadi zaman dulu satu orang itu bisa menguasai beberapa disiplin ilmu sekaligus, tidak seperti sekarang. Jadi misalkan kalau dokter ya dokter saja, kalau insinyur saja, gitu ya. Kalau apa namanya ahli politik ya politik saja, gitu ya. Tapi kalau dulu ngeblend gitu ya, ngeblend semuanya jadi satu. Ini ada azan, suara azan terdengar nggak? Ya, jadi kalau terdengar ya, tapi mengganggu apa enggak? Enggak ya? Sayup-sayup begitu ya. Ya, jadi kalau di kampung saya ini asarnya jam segini ya. Jam 4. Soalnya nunggu Pak Tani pulang dari sawah ya. Yang suka molot biasanya asarnya ini. Ya. Kalau zuhur ya tepat jam zuhur itu jam 12 biasanya ya. Walaupun kalau di kalian pakai aplikasi atau apa itu setengah 12 sudah zuhur, ya azannya tetap jam 12 gitu ya kalau di sini. Atau kalau kalian tinggal di Jakarta ketika bulan puasa, enggak apa-apa ya, kita ngobrol sedikit ya. Kalau kalian tinggal ini, saya nggak jawab azan bukannya karena nggak menghormati ya, soalnya dari tadi sudah azan terus di sini ya. Ya insya Allah tetap menghormati azan ya. Sampai mana tadi ya, jadi lupa. Oh ya, kalau di Jakarta itu ya, itu setelah buka puasa itu ya, kan orang sholat maghrib, buka puasa, kemudian terawih ya. Nah, jadi azan isaknya itu jam 8 malam. Bukan karena apa-apa ya, soalnya nungguin orang-orang habis makan, terus harus bermacet-macet ria menuju ke masjid. Nah, itu kan jauh. Jadi masjidnya itu kadang-kadang jauh. Terus suka macet gitu ya kalau di Jakarta. Jadi azan isaknya setelah terawihnya jam 8 malam ya. Apakah boleh seperti itu? Sebetulnya sih boleh ya. Jadi saya pernah membaca juga bahasanya Rasulullah pernah mengakhirkan sholat isya agak malam sedikit, itu pernah, setahu saya ya. Nah, sampai mana tadi ya? Oh ya, jadi kitabnya Al-Ghazali itu yang terkenal itu ya itu tadi ya. Jadi kalau di pelajaran sejarah ini saya suka ini ya, apa meminta anak-anak untuk mengingat kitab-kitabnya para ulama seperti itu.
Misalkan Al-Amwal kitabnya siapa? Gitu ya. Kemudian Al-Kharaj kitabnya siapa? Abu Ubaid kan begitu ya. Ihya Ulumuddin kitabnya siapa? Nah, kan Al-Ghazali. Nanti ada lagi kitab eh banyak lah ya. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Nah, kalau Al-Ghazali itu kitabnya yang terkenal Tahafut Al-Falasifah. Itu tadi yang sudah disebutkan temanmu tadi ya, Nasihatul Mulk, nasihat untuk para raja, sama Ihya Ulumuddin. Nah, ini kondang banget Ihya Ulumuddin itu. Nah, kalian sekarang itu enak ya, kalian cari kitab-kitab itu, hampir semuanya ada di internet, gitu ya, bisa di-download dalam bentuk PDF. Saya punya Ihya Ulumuddin yang bahasa Indonesia, kan macam-macam ya, ada versi aslinya, ada yang in English, ada yang in Indonesia, tapi ada juga yang beberapa kitab klasik yang belum diterjemahkan ada. Nah, itu kalau yang gundul-gundul seperti itu, saya terus terang kurang paham juga ya, soalnya dulu mondoknya cuma 3 tahun, belum sempat belajar baca kitab kuning. Nah, kalau yang Ihya Ulumuddin yang versi bahasa Indonesia yang saya punya di komputer saya itu sampai 3 jilid. 3 jilid ya. Nah, padahal 1 jilid itu 1000 lebih halaman. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, gimana repotnya kalau harus membawa kitab Ihya Ulumuddin lengkap dalam bentuk printed buku begitu ya. Wah, luar biasa ya. Itu bisa sak lemari sendiri ya. Nah, kemudian Nasihatul Mulk ya tadi ya, sama Tahafut Al-Falasifah. Kalau Tahafut Al-Falasifah itu lebih ke ini apa? Membahas tentang filsafat ya. Jadi beliau membahas tentang filsafat, intinya mengungkapkan bahwa hati-hati kalau belajar filsafat nanti bisa, kalau keblinger ya, bisa mengkafirkan orang seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke Al-Ghazali ya. Jadi pemikiran ekonominya apa? Nah, banyak tadi ya yang sudah dibahas sama kawan-kawanmu ya. Nah, ini saya juga lagi buka-buka buku kan begitu ya. Apa yang perlu kita garis bawahi dari pemikiran beliau? Nah, ini misalkan ada konsep maslahat. Nah, ya kan? Kalau kalian sudah belajar tentang apa? Mikro, besok kita belajar makro kan ya. Nah, mikro itu ada dua konsep yang diperlawankan. Kalau dalam Islam kita sebut maslahah, kalau di konven kita sebut utilitas kan begitu ya. Nah, dua-duanya kelihatannya sama tapi berbeda. Kalau utilitas itu usahanya adalah untuk memaksimalkan kepuasan. Nah, gitu. Sedangkan kalau maslahah itu ini apa namanya, kebaikan atau kesejahteraan sosial, tetapi sifatnya bersama-sama, tidak tidak personal kan begitu ya. Dan yang namanya maslahah ini sifatnya tidak berlebihan, tidak seperti utilitas yang harus dimaksimalkan seperti itu. Ya, Al-Ghazali sendiri juga sudah mulai mengemukakan tentang 5 maslahah ya, yang nanti kemudian dipopulerkan kembali juga oleh Asy-Syatibi ya, dengan konsep makosid syariahnya kan begitu ya. Apa itu 5 maslahah? Nah, itu kan yang sudah sering saya sampaikan ya.
bahwasanya ini kalau teman-teman ekis harus di luar kepala 5 maslahah ini ya. Hifdzuddin, hifdzul apa? Nafs, hifdzul apa? Yang ketiga akal, kemudian hifdzul nasl, sama hifdzul mal kan begitu ya. 5 maslahah. Oke, itu. Terus apa lagi nih? Nah, ini kayaknya ini belum di ini tadi ya sama teman-temanmu. Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapatan dan kekayaan seseorang berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari tenaga individual, bekerja keras gitu ya. Yang kedua dari laba berdagang, ya jelaskan ya. Dan yang ketiga pendapatan karena nasib baik. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan tiba-tiba kaya mendadak karena dapat warisan atau dapat harta karun atau dapat hadiah. Begitu. Menurut Al-Ghazali. Terus ya, jadi secara garis besar pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu ini ada hal-hal berikut ini yaitu pertukaran sukarela, ya toh. Kemudian evolusi pasar, aktivitas produksi, barter, evolusi uang dan peran negara dalam keuangan publik. Nanti ada mata kuliahnya sendiri kalau keuangan publik ya. Kalau semester ini saya ngajar angkatan 2018. Berarti kalian tahun depan ya. Tahun depan belajar keuangan publik. Oke. Intinya apa tentang barter? Nah, kan tadi sudah lumayan banyak dibahas juga sama teman ya. Ada, jadi seperti yang sudah sering kali saya sampaikan bahwasannya dalam ekonomi Islam ini sederhananya, gitu ya, sederhananya itu transaksi itu kalau bisa dari uang menjadi barang atau barang menjadi uang. Ketika barang menjadi barang, sebaiknya dihindari kan begitu ya, barter ya. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang meragukan begitu ya. Kalau syarat-syarat barter yang Islami itu tidak terpenuhi gitu. Nah, kalau uang tukar jadi uang, nah itu malah lebih bahaya lagi, lebih kental ribanya kan begitu ya. Tadi dibahas sama temanmu bahwa bahkan di dalam barter pun bisa terjadi riba nasi'ah sama riba fadl kan begitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya balik lagi paling aman tetap tukar barang jadi uang atau uang jadi barang. Jadi Al-Ghazali juga mengemukakan kan begitu ya bahwasanya paling aman tetap pakai uang karena barter itu ada hal-hal yang tidak bisa disamakan dari pertukaran itu kan begitu ya. Padahal kan harus sama, harus nilainya harus sama antara yang dipertukarkan. Sulit kenyataannya mempergunakan barter ini untuk mendapatkan transaksi yang fair begitu. Oke, kemudian tadi juga sudah saya sampaikan di kelas pagi juga. Biasanya Al-Ghazali ini sepakat dengan saya lupa tadi ya, Junaid Al-Baghdadi atau Ibnu Miskawah ya, tentang pentingnya dinar dan dirham. Jadi para ulama
Itu ya para ulama kontemporer ya, ulama-ulama kontemporer saat ini justru ada sebagian yang merindukan umat Islam ini untuk kembali ke masa lalu, di mana masih berlaku dinar dan dirham dan begitu ya. Kenapa? Karena kedua mata uang ini terbukti sangat stabil. Nah, kan sudah sering kali saya ceritakan kan. Bahwasanya sejak zaman Nabi, satu ekor kambing itu 1 dinar. Sampai saat ini, 1 dinar masih tetap nilainya bisa buat beli 1 kambing, kurang lebih begitu ya. Tidak seperti mata uang kertas yang nilainya nggak karu-karuan. Dia bisa naik ekstrim, bisa turun ekstrim. Nah, sebetulnya kalau kalian mempelajari sejarah, itu ada namanya persetujuan Bretton Woods. Ya, ketika dulu sebetulnya pada awalnya setiap dolar uang yang dicetak itu ada backup emasnya. Nah, tetapi setelah Bretton Woods System itu dihapuskan, akhirnya pemerintah seenaknya sendiri mencetak uang. Nah, sejak saat itu inflasi yang tidak terkendali terjadi karena nilai mata uang menjadi floating kan begitu ya, floating atau terombang-ambing. Nggak ada dasarnya, nggak ada base-nya. Jadi ulama-ulama saat ini sebagian ada yang merindukan kita kembali ke masa lalu memakai dinar dan dirham karena terbukti kestabilannya itu ya. Ya. Termasuk seperti yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Nah, apalagi tadi ya? Ada permintaan, penawaran, harga, dan laba. Tadi sudah disampaikan belum ya sama teman-teman ya? Nah, itu tentang apa? Nah, itu sebetulnya kurang lebih tentang teori supply demand. Nah, Al-Ghazali juga membahas tentang harga, elastisitas harga kan begitu ya. Nah, ini luar biasa ini ya, karena kalau di ekonomi konvensional, teorinya supply demand ini jauh sekali dari masa hidupnya Al-Ghazali. Nah, jadi sudah ada sejak dulu ternyata ya. Nah, cuman sekali lagi saya bilangkan bahwa orang Barat itu gengsi begitu ya kalau ngomong apa? Ini sumbernya dari orang Islam itu gengsi, gengsi sekali. Jadi nggak bakalan ngomong mereka ya kalau mengambil dari Al-Ghazali misalkan seperti itu. Terus apalagi tadi ya, aktivitas produksi ya sudah banyak yang dibahas dari temanmu tadi ya, ada hierarki produksi juga. Nah, kemudian ada uang palsu begitu ya, yang sebetulnya yang bisa dipalsukan dulu saat zamannya beliau ini ya, zamannya Al-Ghazali ini ya, uang-uang logam itu ya, uang-uang logam. Kalau emas, insya Allah nggak bisa dipalsu ya, emas itu ya. Luar biasa memang sudah apa sunatullah ya, Allah menciptakan logam mulia yang namanya emas ya. Kemudian tentang peranan negara dan sektor publik, kan begitu ya. Ya, walaupun tidak membahas dengan menggunakan istilah modern, Al-Ghazali sudah mengidentifikasi dengan jelas berbagai jenis dan fungsi ekonomi yang dijalankan negara. Nah, ini kan luar biasa. Jadi ketika nulis buku ini sampai beliau mengasingkan diri kan begitu ya. Satu jilid saja 1.000 halaman. Padahal ada 3 jilid, luar biasa ya.
Kemudian ada juga dibahas tentang ini apa sumber-sumber pendapatan negara. Nanti lebih lengkap dibahas di pelajaran keuangan publik Islam ya. Jadi ada fai, ada ghanimah, ada jizyah. Apa sih itu? Nah, begitu ya. Itu apa? Harta rampasan perang gitu ya. Ada fai itu harta rampasan yang nggak pakai perang. Misalkan ketika mau diserang musuhnya sudah nyerah duluan, nah itu fai. Kalau ghanimah harus menang dulu baru dapat. Ada jizyah, ada kharaj. Nah, itu macam-macam pendapatan negara ya. Oke, terus ada utang publik. Kemudian ada pengeluaran publik. Ya, saya sarankan kalau kalian punya rezeki lebih, bisa cari bukunya Adi Warman Karim ya. Pak Adi Warman Karim ini orang Arab dan orangnya ganteng sekali ya. Orang Arab dan ganteng sekali dan dia ahli ekonomi Islam. Dan dia beliau masih hidup begitu ya. Kenapa saya garis bawahi masih hidup? Karena termasuk ulama kontemporer menurut saya ya. Beliau sangat populer di Indonesia. Seperti juga halnya ada Ustadz Syafi'i Antonio kan begitu ya. Nah, sangat ini. Kalau beberapa ulama dari Timur Tengah itu sudah banyak yang wafat. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Nah, yang saya tekankan sebetulnya untuk pelajaran sejarah ini kita nggak usah menghafalkan macam-macam begitu ya. Saya nggak bakalan ketika ujian itu menanyakan kapan tahun lahirnya Al-Ghazali ya. Yang ngapain diapalin begitu ya. Hal-hal seperti itu bukan untuk diapakan. Jangan memenuhi otak kita dengan hal-hal yang tidak perlu untuk diingat gitu ya. Einstein aja kalau kalian pernah baca itu ya. Einstein saja tidak mau mengingat nomor teleponnya. Ketika tidak, kenapa kok nggak ingat nomor teleponmu sendiri Pak? Begitu ya. Otak saya terlalu penting untuk mengingat hal-hal yang sederhana. Gitu jawabnya ya. Ya, jadi yang penting kita pahami, kita menyadari berbagai pemikiran ekonomi Islam dari tokoh-tokoh ini, nggak usah dihafalkan begitu ya. Yang penting kita kenal dengan para tokoh-tokoh ini. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan sore hari ini? Tidak ada? Nanti kalau ada pertanyaan atau tiba-tiba ingin bertanya, bisa kita bahas di grup ya. Insya Allah ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Insya Allah besok ketemu pelajaran makro ya, pelajaran makro Islam. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.